kita ngobrol sama Romo sekalian. Baik, jadi Romo Eko tadi saya sampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa pertanyaan sudah masuk. Yang paling memprihatinkan Bapak dan Ibu adalah banyak sekali situasi adiksi, Romo, ketergantungan. Dan tadi yang saya sampaikan, yang bertanya bukan hanya tentang anaknya yang tergantung, karena setelah kita lihat keluarga-keluarga dengan semua gadget ini, ada yang beralasan bahwa ini kan zamannya PJJ. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekolah online, jarak jauh karena pandemi. Tapi gimana saya tahu kalau anak saya betul-betul sedang belajar atau sedang menyaksikan YouTube? YouTube-nya Romo sih nggak apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi YouTube yang lain, terus Bapak Ibu gimana caranya untuk mengatakan, stop dong nak. Terus mungkin ada anak yang mengatakan, loh Bapak sendiri, Ibu sendiri, Mama sendiri rajin sekali di laptop. Gitu Romo, mari kita obrolkan. Ya, terima kasih Ibu Rosa. Benar sekali. Jadi memang untuk berhenti dari adiksi itu harus ada disiplin ya. Adiksi apapun ya. Jadi kalau adiksi itu kan sudah ketergantungan, kecanduan. Kalau udah kecanduan itu berarti kalau tidak ada itu saya gelisah, saya nggak nyaman. Nah, ingat pada saat ada adiksi, maaf, entah itu adiksi hal positif atau negatif. Kadang-kadang doa juga menjadi sebuah adiksi yang negatif. Yaitu apa? Doa menjadi pelarian. Orang harusnya ngobrol dengan suaminya, malah berdoa. Gitu. Padahal Tuhan memerintahkan, ngobrol kamu dengan suami, punya banyak waktu berbicara dengan suami kamu. Kamu malah melarikan diri dengan doa. Ini adalah adiksi juga. Maka adiksi harus dilawan dengan sebuah disiplin. Dan itu hanya bisa dimulai kalau orang itu sadar. Sadar dulu. Ingat, semua mujizat di dalam kitab suci selalu diawali dari penderitaan. Kan gak ada mujizat itu terjadi, Yesus tiba-tiba datang, ibu jadi muda 20 tahun. Kagak ada gitu ya. Yesus selalu berkata, apa yang kau mau? Aku ingin melihat, aku ingin bisa berjalan. Selalu penderitaan. Maka orang itu bisa membereskan adiksinya kalau sadar akan penderitaan dia. Mungkin gak asik, tetapi orang-orang di sekitar dia menderita. Kan bisa terjadi. Apakah keluarga Anda merasa di dalam keluarga Anda ada salib atau tidak? Tidak, Romo, saya tidak merasa salib. Ya, karena kamu salib dari keluarga gitu ya. Kamu sumber penderitaan dari keluarga. Jadi kita pertama-tama harus sadar bahwa ada penderitaan, ada ketidakberesan dalam keluarga kita. Karena seringkali yang sangat menyadari ada ketidakberesan adalah perempuan. Ya kan, ibu-ibu, keluarga kita nggak beres kok Romo, nggak beres ini. Saya tanya bapaknya, gimana Pak? Biasa aja tuh. Oke aja. Susah dibereskan gitu. Kalau ibunya ngomong tidak beres, bapaknya oke aja. Jadi apakah pasturnya yang ngomong memang kita tidak beres Bu berdua gitu ya? Enggak. Harus menyadari bahwa ada ketidakberesan. Ada ketidaknyamanan di rumah. Kok saya lebih nyaman dengan teman-teman, hangout dengan teman-teman, ngurusin hobi daripada main dengan anak-anak. Itu ketidakberesan. Itu melarikan diri dari tanggung jawab. Nah, yang kedua, dengan anak itu harus disiasati. Kalau main dengan anak Anda tidak semengasihkan main dengan game, anak akan meninggalkan. Langsung, udah dah, nggak enak, nggak rame. Maka kita harus buat main kencan, waktu kencan dengan anak-anak yang menarik. Dan kita tanya, apa sih yang mengasihkan Dede? Pasti anak-anak akan menjawab, nggak tahu. Terserah. Nah, maka kita harus mengamati, melihat apa yang membuat dia senang. Lakukan bersama-sama, lakukan bersama-sama. Misalnya anak senang main apalah, yuk Anda langsung ikut, terlibat, ngikutin.
Di situ Anda punya waktu kencan dengan mereka. Dan yang kedua adalah apa? Kembalikan lagi anak-anak pada alam, pada alam, pada alam. Anda ngajak jalan anak-anak, yuk kita taruh dulu gadgetnya, yuk jalan bareng-bareng ke taman. Yuk kita ngelihat hal-hal. Karena seringkali anak-anak asing dengan alam semesta. Di rumah retret kami, banyak sekali anak Jakarta yang baru tahu bahwa wortel itu ada di dalam tanah. Asli loh, asli. Sampai ngomong, Romo wortel itu di mana? Saya cabut. Weh, kok ada di dalam sih? Baru tahu. Bahkan Ibu Rosa saya pernah dengan suster jalan berdua. Di waktu itu tuh saya ingat di Rongkali. Kita jalan, lalu suster itu dari luar Jawa. Lalu dia itu tahu bahwa di daerah itu sering ada banyak salak. Terus dia lihat ke atas. Romo, salak itu tumbuhnya di mana? Dia lihat ke atas, suster, salak itu di bawah atas saya itu. Walah, sudah jadi suster masih tersesat ilmunya gitu. Sama, anak-anak pun harus diajak ke tempat-tempat di mana dia bisa explore dan asik, gitu ya. Maka lihat kalau sekolah-sekolah di luar kan banyak sekali anak outing. Karena mereka berlumpur, naik kerbau, mandiin kuda. Bahkan kan di hotel tingkat mahal itu mandiin kuda $200. Gila banget gitu ya. Udah mandiin kuda masih mahal lagi. Kenapa kita tidak pakai itu menjadi sebuah keasikan bersama anak kita? Dan yang terakhir bagi saya, memang harus ada keberanian apa? Puasa gadget. Jadi harus komitmen. Nah, hari Minggu dari pagi misa bareng, kita puasa ya sampai jam 12 siang. No gadget. Yuk kita makan bareng. Ya tidak perlu harus makan di luar semuanya yamca, enggak perlu. Buat super mie bareng-bareng, telur ceplok bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau ini sudah dibiasakan, ini tuh nanti akan menjadi sebuah apa? Kerinduan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya lahir dari keluarga yang terbiasa untuk kumpul bareng. Sehingga setelah kami punya keluarga pun selalu, yuk kita kumpul lagi kapan? Yuk kita ziarah bareng. Selalu ada kerinduan untuk kumpul bareng. Nah sama. Jadi akhirnya anak pun dibangun sebuah kerinduannya untuk bareng dengan family dia, dengan keluarga dia. Itulah Ibu Rosa yang bisa saya bagikan bagaimana kita menghadapi adiksi itu. Dan itu terjadi juga, ingat, bukan hanya pada anak-anak Anda. Banyak ibu yang berani bertengkar sampai meneteskan darah kalau waktu jam drama Koreanya dipindahkan channelnya. Tapi tidak di Duren Sawit, nggak ada. Itu di Duren mana lah gitu ya, bukan di Duren Sawit. Terima kasih Bu Rosa. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, penting sekali dan tidak mudah, saya sadar tidak mudah ya. Karena tadi kalau puasa gadget yang pasti dimulai dari orang tua ya. Jadi model yang puasa enggak boleh anaknya saja. Oke, sadar pada penderitaan, Anda tahu bahwa itu adalah masalah. Yang kedua, tolong disiasati, cari kencan dengan anak-anak. Kita menjadi orang tua yang kreatif gitu ya Romo ya. Lalu yang berikutnya, kembalilah ke alam Bapak Ibu. Walaupun sekarang musim hujan, tidak ada masalah, tidak ada salahnya juga ya. Kita mulai jalan hujan-hujanan dengan anak-anak. Yang terakhir, berani untuk puasa gadget. Nah, Romo, ada pertanyaan kedua yang menarik tadi sudah ada di tayangan, tapi karena waktu mungkin bisa dibahas juga Romo. Generasi ini beda-beda ya Romo ya. Saya Romo ini seumuran, mungkin saya sedikit lebih muda, enggak ya, kita seumuran Romo ya. Jadi, tapi masalahnya adalah anak-anak kita yang Bapak Ibu, siapa di sini yang masih punya anak umur bayi sampai SD? SD kelas, itu masih ada Ibu, bayi sampai SD ya? SD kelas 6 ya Bu ya? Ibu, anak-anak Ibu namanya generasi A, Alpha. Gitu ya.
Lalu ada yang masih punya anak-anak SMP sampai kuliah, bahkan sampai mungkin umurnya sekarang 22, 23? Yes, itu namanya generasi Z. Dan dia mendominasi penduduk Indonesia. Dan itu mendominasi pertanyaan, Romo. Bagaimana menjadi orang tua dengan generasi Z yang di SD, SMP, kuliah, di SMP, SMA, kuliah, yang sudah terlalu sering dengan gadgetnya. Sementara kita berbicara dengan cara komunikasi yang kalau bisa ngobrol deh, sapa mama papa gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini isu yang menarik juga Romo. Monggo Romo. Nanti Ibu Rosa juga memberi ya, dari Ibu kan lebih paham di bidang psikologinya ya. Saya di bidang spiritual dan pendampingan. Gen Z memang lebih mahir banget dengan yang namanya teknologi. Ibu-ibu, kalau anak Anda sudah punya pacar, Anda nggak bisa memainkan tablet ataupun ini, jangan tanya anak Anda, nggak akan dijelasin. Tanya pacar anak Anda, pasti dia menjelasin dengan baik. Iyalah, iya gitu ya. Jadi sama kalau untuk mempengaruhi anak Anda, jangan ngomong dengan anak Anda langsung, lewat orang yang dekat dengan dia. Karena dengan Anda selalu ciong, ya kan? Anak Anda sionya tikus, Anda kucing, ngejar-kejaran terus-terusan gitu ya. Nggak nyambung terus, nggak klop gitu. Jadi Gen Z selalu mahir, cepet sekali gitu. Hanya mereka sulitnya adalah pribadi-pribadi yang multitasking. Semua dilakukan bersamaan, gitu ya. Sulit sekali yang namanya fokus. Fokus itu satu, dia menikmati. Padahal spiritualitas, di dalam spiritualitas itu harus mengajarkan orang untuk berfokus, untuk menikmati sehingga muncul rasa syukur. Nah, Gen Z ini bersyukurnya pada saat ia achieve. Kalau dia berprestasi gitu ya, gamenya sampai level berapa, yes, gitu ya. Gue udah level segini, yes, gitu ya. Gitu. Jadi kalau anak-anak ngomong itu selalu bicara tentang level, strategi, kerjasama. Maka dibicara tentang apa? Tentang mainan mereka. Nah, Anda harus mendekati mereka lewat permainan mereka. Main bersama mereka. Jadi kalau bisa main bersama mereka, anak akhirnya merasa bahwa orang tua adalah teman ngobrol yang enak. Karena teman ngobrol yang enak itu harus ngomong di wilayah gadget dulu. Di wilayah permainan mereka, baru nyambung. Saya juga kalau ngedengerin PAPS cerita, lalu saya tiba-tiba, anak-anak, Rasul Paulus pernah berbicara, bubar tuh anak-anak. Tapi kalau saya ngomong dari permainan game mereka, lu udah level berapa mainan ini, itu susah banget yang ngelawannya. Mereka langsung, pastor tahu? Mereka kaget, pastor tahu mbak, tahu juga. Ya dikit lah, lalu mereka menjelaskan. Nah baru dari situ kita belajar untuk membuat apa? Membuat mereka masuk, memasuki apa yang saya mau. Jadi dengan Gen Z, Anda tidak bisa directing kalau Anda tidak punya bounding yang kuat. Maka bounding dulu, akrab dulu, anak nyaman dengan Anda, baru anak bisa diatur. Karena apa? Saya nyaman kok, saya udah enak kok. Dan rupanya saya mendengar di dalam ilmu psikologi modern pun lebih ditekankan bukan pada directingnya, bukan, tetapi pada boundingnya, memahami anak, mengerti anak, menghargai anak, mencintai anak. Nah itu kan berarti apa? Membuat anak nyaman di tangan Anda. Setelah anak nyaman, anak dengan sukarela mengikuti apa yang Anda katakan. Itu menurut saya, Ibu Ros. Terima kasih Romo. Saya tambahkan sedikit Romo dan Bapak Ibu. Kita seringkali berbicara dengan stereotype. Jadi Gen Z ini anak-anak instan.
mereka tidak mau berproses. Ya, padahal tadi Romo sudah sampaikan, jangan-jangan kita orang tuanya yang memberikan pendidikan bahwa semuanya harus cepat. Saya hanya ingin lihat kamu nilainya bagus, tapi saya adalah mama, lupa bahwa kamu berjuang dengan setengah mati. Jadi Bapak dan Ibu, dalam pengalaman saya juga Romo, itu ada beberapa yang saya rasa kasihan sekali kalau kita stereotip, cap. Bapak Ibu cap ya, tahu ya, label. Karena kamu generasi Z, kamu maunya cepat, maunya instan, dan pada saat yang bersamaan mereka jangan-jangan juga memberi cap pada kita orang tua. Dan di judgment, diberikan ya itu cap, penghakiman. Setuju. Jadi saya kira Bapak Ibu menangkap sekali yang Romo jelaskan tadi, bonding itu tercipta dengan penerimaan, gitu ya, penerimaan. Jadi bahasa kerennya unconditional positive regards, menerima tanpa syarat. Saya tahu tidak mudah ya Bapak Ibu ya, tapi kita berjuang bersama-sama sebagai orang tua. Oke Romo, kita masih punya waktu beberapa menit, boleh kita ambil pertanyaannya dari dan Ibu? Oh, sadar Bapak. Karena ini ada row, boleh saya minta satu dari sini, satu Bapak sudah 4 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kalau ada waktu kita bisa lanjutkan. Oke, saya sambil berdiri, boleh panitia membantu untuk memberikan mic? Oh, terima kasih Romo. Yes. Oke, boleh disebut dulu namanya Bapak. Pertanyaannya satu saja ya Bapak Ibu ya, jangan 2-3 pertanyaan. Lalu sebentar Pak, ada satu di sini yang mau? Belum ada? Malu? Suami istri langsung mama aja, papa aja gitu ya. Sebentar ya Pak ya, jangan sewu ya. Dari sini, dari row sini ada satu? Belum mau? Mau berdoa dulu untuk mau tanya apa begitu? Belum ada ya? Di row sana paling kanan? Belum ada? Oke Pak, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dalam rangka bertanya. Pertanyaan saya sederhana aja Romo. Saya udah lama berpikir ini. Saya dan semua orang yang ada di sini maupun semua orang yang ada di dunia ini tidak bisa memilih orang tua dan juga tidak bisa memilih aku lahir di mana. Jadi itu adalah kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam pertanyaan ini, saya melihat bahwa semua orang itu sebelum dia ada, itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan Allah. Jadi, kalau bisa milih nih, Romo, saya pengen jadi anaknya presiden atau pengen jadi anaknya raja atau pengen jadi anaknya orang kaya atau lahirnya di bulan. Anaknya Power Ranger. Itu Romo. Jadi ini bagaimana tanggapan Romo? Terima kasih atas jadi pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya Menghadapi kedaulatan Tuhan. Ya, pertanyaan ini tanggapannya Romo bagaimana? Oke. Iya. Bapak maaf namanya siapa? Oh iya. Maaf lupa. Saya namanya Benediktus. Bapak Benediktus. Iya, lahir di Makassar. Besarnya di Tanjung Pinang. Ya. Terus sekarang ada di sini. Baik. Nomor telepon. Kata-kata mutiara buat Romo. Ini saya sama ekstrovertnya sama Romo ya. Terima kasih ya Romo. Terima kasih juga Pak Benediktus. Silakan Romo. Ya, terima kasih Pak Benediktus. Berhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Saya lahir sebagai orang Jawa. Bapakku ireng. Simbokku putih. Adik-adikku putih. Saya pernah protes pada ibu, Bu, kenapa kok aku ireng?
Aku ki gek kowe cilik, aku lali ngetokke kowe. Tak PP jam 12 diangkat mulai ireng. Jadi kita tidak pernah bisa memilih untuk hal-hal tersebut. That's right, betul sekali. Jadi ada yang namanya doa kerendahan hati. Bagus, doa kerendahan hati itu berbunyi, Tuhan berikan aku kekuatan. Untuk apa? Untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah dalam hidupku. Berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah dalam hidupku. Dan berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah. Setuju? Pertanyaan saya, pasangan Anda bisa dirubah atau tidak? Berubah setelah kaku, coy. Setelah kaku, dia berubah. Maka banyak hal di dunia ini yang harus kita terima, berdamai. Sama dulu kita jalan kenceng sekali, wat 50, 60 semua kerasa. Romo, saya pun sama. Saya senang bersepeda. Setelah saya usia segini, Bu Rosa, saya kena fatty liver. Karena fatty liver adalah penyakit yang hampir semua kena di Asia ini gitu ya. Saya sekarang pakai alat yang untuk mengukur detak jantung. Kalau udah 150 detak jantung saya sudah langsung pelan-pelan. Saya pernah naik ke Tangkuban Perahu disalib sama perempuan, sakit hatiku. Dan perempuan kenceng banget. Saya mencoba menyusul 150, 160, mot. Langsung ngerem saya. Saya harus tahu diri. Maka ibu-ibu pun sama. Makin tua makin banyak kerutan, it's okay. Kerutan is beautiful, you know. Panci, dandang makin sering dipakai, mengerut dia. Jadi Anda itu mengkerut karena apa? Karena sudah terasah oleh penderitaan. Hei, terimalah. Jangan sampai, saya tuh suka sedih kadang-kadang kalau ibu mau ngawinin anak perempuannya, ibunya tuh dandan sekuat tenaga supaya lebih cantik daripada anaknya. Semua ditarik-tarikin. Sampai selesai pesta, Romo gak boleh ketawa mengakak-ngakak, nanti mengkeret semuanya gitu ya. Jadi ini tidak menerima, akhirnya tidak berdamai. Pada saat kita tidak bisa berdamai dengan kenyataan, kita hanya menjadi marah, jengkel, dan tidak pernah membuat apa? Menghasilkan energi yang positif bagi saya. Justru pada saat saya berani menerima, berdamai, saya punya anak yang berbeda, saya punya anak yang autis, jangan malu. Jangan sampai disimpan di rumah. Jangan langsung berkata, dosa saya apa Tuhan? Sampai saya punya anak autis. Enggak. Allah ingin menunjukkan hal yang indah lewat anak yang berkebutuhan khusus. Justru pada saat Anda menerima, Anda akan melihat begitu banyak amazing, begitu banyak hal yang mengagumkan. Saya dikagetkan oleh kesaksian sepasang orang tua yang punya anak kecil autis. Dia selalu berdoa, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan anakku. Dia datang ke salah satu romo yang bijaksana. Dia berkata, Romo, Tuhan dari dulu tidak mendengar doa saya. Saya berdoa supaya anak saya disembuhkan, makin parah autisnya. Lalu Romo itu berkata, yang sakit bukan anak ibu, ibu yang sakit. Minta supaya Tuhan menyembuhkan ibu. Dan akhirnya doa dia dirubah. Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Apa yang terjadi? Dia akhirnya melihat bahwa anak yang autis ini berkat terindah dari Tuhan. Begitu Pak Benediktus, semoga menjawab. Terima kasih. Bapak Makassar, saya jawab. Oke, terima kasih Romo.
Oh, ada satu Bapak, silakan. Disebut dulu namanya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Saya Agustinus Sarjono Romo, Ibu Rosa. Ya. Saya kebetulan adalah pelaku internet. Kebetulan saya ada di komunitas internet marketer. Dan saya juga kebetulan pekerja online. Jadi apalagi selama pandemi, kebetulan kehidupan saya bertopang di internet. Dan puji syukur Tuhan, kehidupan itu jauh lebih baik bahkan sebelum adanya pandemi untuk saya rasakan, Romo. Tapi setelahnya saya bergabung dengan teman-teman komunitas, begitu ada pengumuman informasi dari gereja bahwa ada seminar dari Romo ini, saya pikir sangat menarik dan beberapa hal ini yang mungkin terusik di dalam diri saya. Mudah-mudahan mungkin kita semua yang ada di sini bisa menjadi pelaku internet yang baik, terutama di medsos. Ada sesuatu yang kegelisahan yang di dalam komunitas saya itu adalah peran orang tua, Romo. Nah, yang sekarang yang terjadi ini adalah yang seperti digambarkan Romo, kehidupan di dalam siklus 24 jam itu mungkin gadget itu bisa 12 jam sendiri, sehingga kehidupan di dalam rumah tangga itu menjadi lebih sedikit dalam komunikasi. Mungkin yang pernah saya baca pun di salah satu di pengadilan Bogor, itu bahkan di dalam sidang dalam 1 bulan itu sudah ratusan orang, bahkan mencapai ribuan orang terjadi perceraian. Hanya karena apa? Hanya karena gadget. Karena begitu besarnya gadget, adanya medsos, medsos pertemanan, medsos dan lain-lain, dari TikTok dan sebagainya, sehingga membuat katakanlah dari pihak orang tua itu saya melihat menjadi kecenderungan malas. Ibu-ibu sudah jarang memasak, akhirnya membeli. Jadi saya lihat ada kecenderungan bahwa ada negatif, ada unsur positif. Positifnya mungkin di saya, bahwa saya jualan menjadi laku. Tetapi negatifnya adalah begitu besarnya kecenderungan memegang gadget, semua pekerjaan menjadi berantakan, baik oleh bapak-bapak maupun oleh ibu-ibu. Nah, mungkin apa sih peran Romo mungkin khususnya di khusus untuk orang tua yang khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini seperti saya sekarang di sini, bisa menjadi pelaku internet yang baik atau pelaku medsos yang baik, sehingga bisa memberikan kabar atau memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana seharusnya peran seorang ayah, seorang ibu dalam membatasi penggunaan handphone. Bukan cuman kalau Romo tadi bilang kan puasa untuk anak-anak. Nah, bagaimana puasa di dalam diri orang tuanya sendiri. Saya kira itu, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Dengan Pak Sarjono ya, silakan. Kita doa Angelus dulu ya, Bapak Ibu ya. Ibu Lucy, ya, silakan Ibu Lucy. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu. Jadi Romo, ini Pak Sarjono bertanya sebagai orang tua, kita menjadi pelaku yang baik di medsos. Silakan Romo. Pak Sarjono, terima kasih. Bahwa menarik bagaimana menjadi pelaku dari medsos yang baik ini. Tadi kita sudah mendengarkan di dalam dokumen gereja tentang gereja dan internet. Tentunya kita kembalikan kepada tujuan awal dari sikap gereja. Kan gereja itu punya sikap yang harus menata umatnya. Gereja membantu supaya umat ini jangan tersesat, hanyut aja dengan nilai-nilai duniawi. Maka Papa Paus mengatakan internet itu adalah berkat Allah. Tapi jelas sekali internet itu bagus banget. Harus menyatukan, bukan memecah belah, dan menyelamatkan, membawa berita keselamatan. Menjadi orang mudah berbelas kasih, terbuka pada penderitaan orang lain. Maka bagus bagaimana menjadi seorang ayah dan ibu yang bijaksana bermedsos. Di luar itu, saya teringat sekali seorang ibu pernah kalang kabut pada saat membereskan lemari anaknya yang SMP. Ditemukan video porno. Lalu ibu itu telepon saya. Aneh, anak suaminya telepon saya. Saya tidak punya tanggung jawab apapun padahal gitu ya. Lalu ibu ini berkata, Romo saya mau marahin anak saya, habisin dia. Masa naruh video yang sangat tidak pantas. Lalu saya tanya, Bu, ibu pernah nonton belum? Pernah Romo. Suami sering Romo. Ya sudah tenang toh yo, kata saya itu. Lalu gimana ibu? Tolong Bu, nonton bareng-bareng dengan anak. Nah ini kan aneh. Nonton bareng dengan anak, dialog. Bedakan antara diskusi dan dialog. Diskusi itu kan wilayah logik. Logik artinya siapa yang pendapatnya benar, itu yang benar. Tapi kalau dialog tidak ada benar salah. Karena dialog itu adalah komunikasi hati. Komunikasi hati. Pada saat Anda ngajak nonton, anak apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami? Gimana? Gak enak mah, makanya diem-diem. Kenapa? Merasa berdosa. Nah, karena gak pantas. Mama aja kalau nonton gak nyaman kok. Lihat. Jadi anak itu akhirnya sebelum melakukan sesuatu selalu berkomunikasi dengan hati dia, batin dia. Jadi sama. Kalau ada kisah-kisah di dalam internet pun coba share dengan anak-anak. Yuk, Papa dapat berita ini. Kita bahas yuk. Kita cerita yuk. Kenapa sampai kayak gini? Ada YouTube yang viral bagus banget. Misalnya menanggapin, maaf misalnya. Tentang perpindahan seseorang imannya. Yuk kita bahas. Kenapa sampai kayak gini? Yuk kita lihat. Nah ini. Di sini menjadi bahan untuk berdialog, berbicara. Jadi jadikan apa yang viral itu menjadi bahan komunikasi yang menyatukan. Gak penting siapa yang paling benar, siapa yang paling bagus alasan dan yang penting ngobrol bareng itunya itu tuh. Event itunya, event gatheringnya, kebersamaannya. Jadi jangan sampai Bapak punya sendiri, lu baca aja sendiri-sendiri. Terserah kamu mau komen apa. Komennya bersama-sama aja gitu ya. Maka salah satu yang menjadi kebiasaan yang indah di dalam
hidup berpastoral kami pun sama. Hari Minggu kita mau khotbah, hari Senin itu kita ngobrol bareng tentang bacaannya. Apa komen kamu. Nanti khotbahnya jadinya seperti apa ya terserah. Tetapi yang penting kita akhirnya punya event bareng-bareng ngobrol ini gitu. Jangan sampai membiarkan anak-anak tersesat di lautan informasi yang bisa mematikan mereka. Jadi mereka akan kuat kalau kita ajak dialog, berbicara. Sehingga anak itu bisa bersikap, bukan hanyut di dalam menanggapi perkembangan di dunia teknologi ini. Semoga menjawab Pak, terima kasih. Terima kasih Romo. Dengan kata lain Bapak dan Ibu, kita menjadi orang tua kreatif, tadi sudah disampaikan. Bahan-bahan di medsos itu dijadikan bahan dialog gitu ya Romo ya. Jadi kita nggak jadi konsumen aja Bapak Ibu, hanya menyerap lalu membagikan dengan begitu saja tanpa diolah lagi. Ini bisa jadi bahan dialog dengan anak-anak kita. Terima kasih Pak Sarjono untuk pertanyaannya. Kita ambil satu lagi ya Romo. Oh ada 2, baik. Mohon maaf panitia, boleh minta mic-nya? Silakan. Oh sudah, Bapak di belakang. Silakan Pak, sebut namanya dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang Romo Eko. Saya Herwan dari Paroki Duren Sawit. Jadi saat ini memang saya punya anak yang usia 6 tahun, jadi baru masuk SD kelas 1. Kemudian saya sama istri saya itu kan memang bekerja gitu. Nah, jadi setelah pulang sekolah itu selalu pasti yang ditonton adalah TV. Nah, TV itu bentuknya yang langsung nampil di YouTube-nya itu loh Romo. Nah, sampai akhirnya remote itu saya bawa ke kantor gitu. Remote sampai saya bawa ke kantor, sampai harus di kantor. Sampai bawa remote gitu dari rumah gitu. Akhirnya itu udah bisa berhenti, tapi setelah remote dibawa itu ya di rumah karena waktu WFH itu kan ada laptop, dia udah tahu passwordnya gitu walaupun kelas 1 itu. Akhirnya kemana-mana nyari sampai di lemari, ketemu akhirnya buka laptop. Nah, begitu laptop, setelah laptopnya udah baterainya itu drop gitu, terus ada mamonya ada neneknya, dia ambil HP neneknya itu. Nah, tapi saya juga takut sama Romo, takutnya salah sopo titik ke neneknya gitu. Tapi ya mau tidak mau biar dapur ngepul ya saya harus bekerja gitu. Nah itu memang kalau saya lihat pada saat nonton TV itu juga banyak mungkin tahu bendera, tahu apa segala macam gitu. Tapi ada juga yang kadang iklan-iklan yang nggak bagus gitu loh. Itu makanya gimana caranya supaya bisa ini sebenarnya kalau saya agak melihat perkembangan itu yang anak-anak kecil sudah pada berkacamata itu sebenarnya, tapi mohon maaf Bu sama Romo ya sudah pakai kacamata, tapi saya juga mohon maaf saya anak kecil sudah pada berkacamata, kemudian ada kata-kata yang kadang nggak senonoh dan lain sebagainya itu muncul. Sama saat ini ya saya memang tersita nggak bisa nonton Piala Dunia itu gara-gara juga TV dipegang sama anak itu, remote-nya nggak bisa nonton itu bagaimana caranya. Terus yang kedua itu memang ya saya dengan istri saya ini mungkin beda budaya gitu. Saya memang dari luar negeri, dari South Mountain alias Gunung Kidul Romo. Gunung Kidul. Istri saya dari ND Flores tapi lahiran Jakarta juga. Nah mungkin budayanya kalau saya itu kadang masih ya kayak iya gitu, tapi istri saya tegas gitu, misalnya enggak, cuman kadang saya gimana ya, jadi kayak rasanya kasihan gitu, walaupun mungkin harus disiplin gitu. Ya. Nah, itu kadang terjadi konflik gitu ya. Romo Bu, itu mungkin baik. Oke, dengan Pak Erwan tadi ya. Ya, terima kasih, silakan Romo. Pak Erwan. Terima kasih Pak Erwan. Rupanya Tuhan itu indah ya.
Jadi Pak Herwan udah hitam, cari yang lebih hitam. Anaknya hitam manis ya Pak. Terima kasih Pak Herwan. Jadi saya tidak menggurui ya Pak Herwan, saya belajar dari sharing-sharing yang saya dapatkan sewaktu saya bertugas pastoral di rumah retret. Saya bertemu dengan seorang anak SD Pak, kelas 6 SD, sudah mensodomi anak TK. Ini kasus yang saya harus hadapin. Saya tanya, kenapa bisa anak ini? Nonton di YouTube. Dan waktu saya tanya kepada orang tuanya, bapak ibunya bekerja, dan anak ini diberi paket data yang unlimited, tanpa ada strik apapun dari orang tuanya. Ya gendeng kata saya. Tadi lihat, anak itu kan cari terus, mengendus, licik seperti ular. Tidak pernah tulus-tulus. Dia akan mencari terus, pinter, dengar dari teman-teman, cari informasi, sama. Dan anak ini waktu ditanya kenapa? Saya ingin cobain, saya lihat di YouTube kayak gitu, saya mau cobain. Lalu dia temannya apa? Diiming-imingi mainan, dia prosotin kayak gitu, percis seperti yang dia lihat di YouTube. Hanya lihat apa yang terjadi karena tidak ada sebuah keterbatasan, batasan yang jelas. Ingat bahwa di dalam perkawinan selalu juga ada batasan. Contoh, reunian. Masa setiap bulan reunian? Ayo aneh toh yo. Ini berarti membangun relasi yang tidak rampung-rampung. Ketemu dengan mantan. Loh, ini memasukkan Anda dalam pencobaan. Jadi relasi pun harus ada batasan, sama dengan anak pun harus ada batasan. Maka sama, kalau Anda diberi, anak Anda kasih batasannya berapa giga. Anak habis, anak tahu kamu habis selesai. Jadi anak sudah tidak bisa apa-apa lagi dan akhirnya anak belajar bijak. Jadi batasi, pembatasan itu membuat anak akhirnya bisa mengontrol diri. Dengan pembatasan seperti itu. Dan juga memang Anda harus ada advisory toh, hal-hal tertentu yang di blok, jangan bisa dibuka. Itu kan bisa toh Google, bisa Anda harus parental advisory ya. Ya, parental lock di situ ada, di situ tahu bahwa kalau ada hal-hal yang aneh langsung nggak bisa ngedrop. Gitu. Seperti saya juga sama di parental lock. Saya lihat gadis cantik keluarnya suster semua gitu ya. Dari Vatikan Pak kayak gitunya. Jadi harus ada itu, harus ada. Karena kita tidak bisa setiap hari dengan anak-anak kita. Lalu kalau Anda tahu bahwa Anda dua-duanya bekerja, so Anda harus mengambil waktu sungguh dengan anak Anda. Jangan setelah Anda libur, saya mau enak-enak. Loh, terus waktu dengan anak kapan? Memang saya harus berkorban. Lalu yang kedua, bagaimana dengan istri saya yang berbeda budaya? Dia saklek, ndak, ya. Anda Jawa, ndak, ya site boleh toh ya, gitu ya. Hati-hati. Anak-anak juga kadang-kadang kayak gitu. Kalau dengan mamanya ndak, dia datengin bapaknya. Pak, boleh ndak Pak? Kata mama gimana? Nggak boleh. Udah mama kita sinting. Boleh, ndak apa-apa. Asal jangan ada mama ya. Ini membuat nilai moral nggak jelas bagi anak, suam-suam. Nah, jadi di dalam pendidikan anak memang harus satu suara. Gitu. Jadi sebelum mendiskusikan boleh juga nanti mama tanya, papa tanya mama dulu ya, tanya mama boleh atau tidak. Gitu. Atau ditanya kata mama apa? Kata mama nggak boleh. Ya sudah, nggak boleh. Jadi harus terima. Mama ngomong apa? Jadi jangan sampai karena Anda ingin merebut, jadi hati-hati juga, sudah dua-duanya bekerja, anak tunggal, pasti rebutan kasih sayang. Di dalam ilmu psikologi gitu seringkali. Supaya dia lebih dekat dengan aku, dia selalu mencari aku, dan akhirnya menjelekkan papanya, atau papanya menjelekkan mamanya. Bahaya di sini, di dalam pendidikan. Tetap harus menyatu bersama-sama. Keluarga bukan saingan. Di dalam keluarga adalah Adalah kebersamaan. Terima kasih Pak.
Selamat hidup bersama, Pak. Oke, ini terakhir Bapak Ibu ya, mohon maaf karena waktu sudah lewat 15 menit. Silakan Bapak, mohon disebut namanya dulu. Terima kasih Romo. Nama saya Aris Sanyoto. Saya tetangganya Romo Yoko. Gini Romo, barangkali mungkin saya tidak bertanya, tetapi sedikit berbagi, sharing ya. Saya dari keluarga Katolik sejak kecil, dan ketika memasuki hijrah ke Jakarta, saya pernah tersesat selama 8 tahun. Tersesat maksudnya begini, saya tinggal di suatu perkampungan selama 8 tahun. Saya mestinya ke gerejanya ke sini, tetapi waktu itu saya tidak tahu kalau di daerah itu tuh ada lingkungan. Maka saya tidak tercatat di sebuah lingkungan. Saya ke gerejanya ke Rawamangun. Sampai pada suatu saat ada seorang bapak melihat gambar salib di depan kontrakan saya dan menanyakan, Anda Katolik apa Kristen, Mas? Katolik. Loh, kok nggak pernah kelihatan di lingkungan? Nah, sejak itu baru saya kemudian dituntun ke lingkungan. Yang ingin saya sampaikan ke Romo dan Bapak Ibu sekalian, bahwa di era digital, di era informasi teknologi ya, bagi kita keluarga Kristiani saya kira manfaatnya, harapannya sangat besar Romo. Pertama, dengan pengalaman ini maka saat ini dengan adanya era ini maka sangat mudah orang yang tadinya pergi dari desa ke suatu tempat, maka akan mudah ditunjukkan bahwa di suatu tempat itu masuk pada paroki mana, lingkungan mana. Sehingga dengan pengalaman itu Romo, maka saya mulai kemudian membentuk grup WA grup yang isinya adalah orang-orang dari daerah kami. Saya dari Delanggu Romo Stefanus Suwarno. Di situ Romo, kami akan selalu istilahnya terhubung dimanapun mereka merantau di Indonesia, sehingga dengan cara itu mereka tidak mengalami apa yang pernah saya alami. Itu yang pertama. Yang kedua Romo, saya seringkali memperhatikan banyak orang yang seperti Romo sampaikan tadi, bahwa orang mudah copy and paste, tidak peduli isinya apa. Tetapi dengan era digital yang semacam ini, kita semua bisa menjadi orang baik, bisa menjadi nabi kalau mau, nabi modern. Artinya kita bisa mempengaruhi atau mempengaruhi di grup kita orang-orang di ini hal-hal yang baik. Artinya kita jangan pesimis dengan adanya kemajuan era IT ini, tetapi malah ayo kita gunakan supaya kita bisa mempengaruhi. Karena di era sekarang ini kita mau dipengaruhi atau mau mempengaruhi, karena di sini banyak sekali informasi-informasi baik yang sifatnya baik ataupun tidak baik. Nah, di era ini mari kita gunakan pengaruh kita IT itu untuk mempengaruhi hal-hal yang baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haris. Saya kira ini bukan pertanyaan Romo. Terima kasih Pak Haris sudah sharing pentingnya WA Group juga untuk membantu siapa saja yang mungkin belum sampai ke parokinya gitu ya. Tanda kutip supaya tidak tersesat, dan pada saat yang bersamaan juga bisa menjadi pengaruh yang baik. Bapak Ibu, Romo Eko, kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya buat Romo Eko ya. Nggak ngantuk kan Bapak Ibu ya? Persis seperti di YouTube kan ya? Persis banget. Saya aja cekakak-cekikil lah. Tadi di waktu sebelum ke sini saya sudah sakit perut karena Romo ketawa melulu. So intinya adalah dengan cara dan gaya yang sangat ringan dan santai, Romo Eko mengingatkan kita Bapak dan Ibu bahwa gereja merestui teknologi yang berkembang, karena itu bisa menjadi sarana yang baik untuk berbagi kebaikan dan keselamatan. Jadi internet itu baik, kita tidak bisa menolak teknologi, kita merangkul itu teknologi dan berdamai dengan teknologi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tentu kita harus memperhatikan efek-efek negatifnya. Salah satunya ketika masuk dalam keluarga,
Nah, poin kedua adalah Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, sebuah anugerah untuk memiliki anak-anak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dalam hal ini mari kita bersama-sama bergandengan tangan sebagai umat Kristiani saling mendoakan, tapi juga betul-betul merespon dengan benar, merespon dengan tepat bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pendidikan anak-anak kita. Menjadi role model, menjadi sosok Allah. Yang ketiga, mengedepankan dialog hati. Karena apa Bapak Ibu? Ini ada quote yang bagus sekali Romo Nyun Sewu. Kalau handphone kita sudah menggantikan kamera kita, sudah menggantikan kalender kita, sudah menggantikan alarm kita, jangan sampai menggantikan kita untuk orang yang kita cintai di keluarga. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jangan sampai kehadiran saya, kehadiran suami saya digantikan melalui handphone. Gitu, terutama juga karena kita memerlukan yang namanya sentuhan. Jadi high tech tapi jangan lupa high touch. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk panitia.